Gizi buruk adalah kondisi tubuh kekurangan gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut usia yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya pola makan yang buruk. Ada dua jenis gizi buruk yang umum terjadi, yaitu marasmus dan kwashiorkor. Apa itu marasmus dan kwashiorkor? Kita buka googling sebentar ya. Marasmus adalah kekurangan asupan energi dan protein. Sedangkan kwashiorkor adalah malnutrisi karena kekurangan protein meski asupan energinya cukup. Maka marasmus adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien yang mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Ini merupakan salah satu bentuk gizi buruk. Oke ya. Kemudian ini Lembaga Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Maju Jaya berupaya menuntaskan masalah gizi buruk di lingkungannya dengan cara memberikan penyuluhan, informasi kepada warga dan membagikan bantuan kepada warga di lingkungan tersebut yang terdampak gizi buruk. Pada saat ini terdapat ada 100 anak di Kelurahan Maju Jaya yang masuk kategori gizi buruk. Tabel berikut memuat data sebaran kategori gizi buruk berdasarkan jenis dan kelompok umur. Di sini untuk usia 1 sampai 3 tahun, marasmus ada 40, kemudian kwashiorkor ada 30, dan kelompok usia 4 sampai 7 tahun, marasmus 10 orang dan kwashiorkor 20 orang. Kemudian pertanyaannya, seorang anak akan dipilih untuk diperiksa oleh tim gizi provinsi. Kemungkinan anak terpilih gizi buruk jenis marasmus pada usia 1 sampai 3 tahun adalah titik-titik. Oke, kita tampilkan datanya. Ini sebenarnya sangat mudah sekali ya. Pelajaran kemungkinan atau peluang ini diajarkan di kelas 8, biasanya mata pelajaran matematika. Kemungkinan atau peluang. Sekarang dilihat. Marasmus pada usia 1 sampai 3 tahun. Jumlahnya ada berapa? Marasmus ini usia 1 sampai 3 tahun berarti jumlahnya 40. Jadi peluangnya ya tinggal ada berapa marasmusnya, 40 ya. Ini lihat kelompok 1 sampai 3 tahun 40 yang marasmus dibagi jumlah semua anak. Jumlah semua anak berapa? 40 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 20, atau di soal tadi sudah diketahui ada 100 anak. Jadi kemungkinan terambilnya ini marasmus usia 1 sampai 3 tahun ya berarti banyaknya ada 40 dibagi jumlah semua anak ya, 40 per 100 disederhanakan dibagi 20. 40 dibagi 20 berarti dapat 2, 100 dibagi 20 dapat 5. Jadi jelas jawabannya adalah B. Gregor Johann Mendel adalah ilmuwan yang dijuluki sebagai bapak genetika modern. Ia menemukan bahwa pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya mengikuti suatu pola tertentu. Penemuan itulah yang sampai sekarang kita sebut dengan nama hukum Mendel. Tabel berikut menunjukkan kemungkinan warna bulu kelinci hasil persilangan dua induk yang disusun berdasarkan hukum Mendel. Jadi di sini warna induk disediakan hitam-hitam, hitam putih, kemudian hitam abu-abu, abu-abu abu-abu, putih abu-abu, dan putih-putih. Di sini adalah warna keturunannya atau hasil persilangannya. Ada yang berwarna hitam, abu-abu, dan putih. Kemudian pertanyaannya, jika induk kelinci yang berbulu abu-abu ini ya disilangkan dengan induk kelinci yang berbulu abu-abu, maka peluang keturunannya berbulu putih adalah titik-titik. Di sini intinya kalian harus pandai dan bisa membaca data ya.
Baca dengan teliti. Induk kelinci yang disilangkan adalah abu-abu dan abu-abu ya. Abu-abu disilangkan dengan abu-abu. Berarti induknya ini abu-abu disilangkan dengan abu-abu. Kemudian ditanya peluang keturunannya berbulu putih. Kita harus melihat jika induknya abu-abu dan abu-abu ya, hasil keturunannya adalah ini, ada hitam, ada abu-abu, ada putih. Yang ditanya adalah berbulu putih, berarti 25%. Lihat ini, saya lingkari ya. Induknya abu-abu disilangkan dengan abu-abu, kemungkinan keturunannya berwarna putih, berarti 25%. Sudah ketemu. Intinya kalian harus bisa membaca data yang ditampilkan. Jadi peluang keturunannya putih berarti peluang sama dengan 25% ya, sesuai data ya. Atau jika kita jadikan pecahan, karena persen berarti per 100, 25 per 100 sama dengan 1/4. Jadi jawabannya adalah B. Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan jenis pekerjaan yang menjadi cita-cita siswa di sekolah. Kita lihat banyaknya anak yang bercita-cita pembuat konten video. Ada 16 anak. Kemudian yang memiliki cita-cita ahli data sebanyak 12 anak. Yang bercita-cita sebagai animator ada 14 anak. Kemudian yang memiliki cita-cita perias wajah artis ada 10 anak. Dan yang bercita-cita sebagai blogger sejumlah 8 anak. Apabila seluruh siswa yang memiliki cita-cita bekerja sebagai perias wajah artis berpindah menjadi blogger, berapa persen peluang terpilihnya siswa yang memiliki cita-cita sebagai blogger? Di sini kita garis bawahi yang memiliki cita-cita sebagai perias wajah artis ini berpindah ke blogger. Jadi yang perias wajah artis ini 0, yang blogger bertambah 10. Jadi sekarang yang blogger sebanyak 18 anak. 8 ditambah 10. Pertanyaannya berapa persen peluang? Berarti kita cari peluang. Ini mudah ya. Jika sudah ketemu ya mudah. Peluang sebagai blogger. Berapa banyaknya blogger? Ada 18 dibagi jumlah semua anak ya. Peluang adalah ini, karena yang ditanya adalah yang blogger, banyaknya blogger ada 18 dibagi jumlah semua anak. Kita total ya, kita hitung jumlah anak. Jumlah anak sama dengan 16 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 18. 16 ditambah 12 28 ditambah 14 42 ditambah 18 60. Jadi peluangnya yang blogger ya banyaknya 18 dibagi jumlah anak ada 60. Sekarang kita sederhanakan. Misal dibagi 3 ya. Dibagi 3 berarti 18 dibagi 3 dapat 6. 60 dibagi 3 dapat 20. Kemudian dibagi 2 berarti 3/10. Oke. Sekarang persentase ya sebagai blogger. Nah, ini mudah ya, tinggal dikalikan 100. Berarti 3/10 kita kalikan 100%. Berapa, Adik?
100 dibagi 10, gampang ya, 10. 3 dikali 10 berarti 30%. Sekolah harus bisa memberi akses bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Di sisi lain, kualitas pendidikan tetap harus diperhatikan. Salah satu kebijakan untuk mengatasi hal ini ialah melalui kebijakan subsidi silang pendanaan pendidikan, yakni keluarga mampu menyumbang dana pendidikan lebih banyak untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu. Untuk mendata status ekonomi keluarga, pihak sekolah melakukan pendataan kepemilikan kendaraan bermotor. Dari 50 siswa diperoleh data sebagai berikut. Perhatikan, 16 siswa yang keluarganya memiliki mobil dan motor. Kemudian 28 siswa yang keluarganya memiliki mobil dan 34 siswa yang keluarganya memiliki motor. Jumlah 50 siswa. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Satu dari siswa tersebut akan dipilih secara acak untuk menjadi koordinator pendanaan sekolah. Tentukan benar atau salah nilai peluang untuk setiap kelompok kepemilikan kendaraan bermotor berikut. Kita akan menyelesaikan masalah ini menggunakan diagram Venn. Oke, kita tampilkan diagram Venn. Sebelah kiri ini adalah banyaknya siswa yang memiliki mobil, dan yang sebelah kanan adalah banyaknya siswa yang memiliki motor. Sekarang kita baca datanya. 16 siswa yang keluarganya memiliki mobil dan motor. Jadi yang pertama kali kita tulis adalah yang di tengah ini, yaitu banyaknya siswa yang memiliki keduanya atau memiliki mobil dan motor. Diketahui dari bacaan jumlahnya adalah 16. Kemudian selanjutnya 28 siswa keluarga memiliki mobil. Kita lihat 28 itu di dalam lingkaran mobil ya. 28 itu tengah dan yang kiri ini. Karena yang tengah ada 16, maka yang hanya mobil atau yang sebelah kiri ini ya 28 dikurangi 16. Jadi yang hanya mobil jumlahnya 12. Yang mobil tetap 28 ya. Mobil itu di dalam lingkaran ini 28. 12 ditambah 16. Karena yang keduanya ini 16, maka yang 12 ini disebut banyaknya siswa yang hanya memiliki mobil. Beda ya. Yang punya mobil 28, yang 12 ini yang hanya punya mobil. Oke. Kemudian 34 siswa yang keluarganya memiliki motor. Sama dengan tadi, motor itu ini, sebelah kanan dalam lingkaran ini. Jadi jumlahnya 34. Kemudian yang hanya motor, ya 34 dikurangi 16, berarti 18. Saya ulangi. Banyaknya siswa yang memiliki motor 34, terdiri dari 16 dan 18. Kemudian yang 18 ini disebut hanya memiliki motor. Beda ya. Yang memiliki motor 34, yang hanya memiliki motor 18. Kemudian kita hitung banyaknya siswa yang tidak memiliki mobil dan motor ya. Yang tidak memiliki keduanya. Karena jumlah siswanya adalah 50, berarti yang ada di dalam kotak ini jumlahnya harus 50. Jadi yang di luar, yang di sini ya 50 dikurangi 12, dikurangi 16 ini, dikurangi 18. Yang di luar 4, atau 4 ini adalah banyaknya siswa yang tidak memiliki mobil maupun motor. Kalau sudah ketemu ini ya mudah, kita tinggal menjawab ini pernyataan.
Dari pernyataan yang pertama, peluang siswa yang keluarganya hanya memiliki mobil adalah 14/25. Kita lihat, yang hanya mobil berarti ini ya. Yang hanya mobil berarti 12. Jadi peluangnya ya mudah. Yang hanya punya mobil berapa? 12. Jumlah semua siswa berapa? 50. Jadi peluangnya 12/50. Atau jika disederhanakan dibagi 2 ya, 6/25. Apakah pernyataannya benar? Salah ya. Di pernyataan 14/25 yang benar adalah 6/25. Jadi pernyataan yang pertama bernilai salah. Kemudian pernyataan yang kedua, peluang siswa yang keluarganya hanya memiliki sepeda motor. Lihat, hanya memiliki sepeda motor. Berarti ini ya, yang hanya motor berarti jumlahnya 18. Peluangnya ya tinggal 18 dibagi banyaknya siswa 50. 18/50. Kalau disederhanakan dibagi 2 ya, 9/25. Jadi pernyataan yang kedua bernilai salah ya. Sekarang pernyataan yang ketiga, peluang siswa yang keluarganya memiliki mobil dan sepeda motor. Berarti yang memiliki keduanya. Yang memiliki keduanya itu di tengah. Ada 16. Tinggal kita hitung. Peluang yang memiliki keduanya adalah 16 dibagi jumlah siswanya berapa? 50. Kalau disederhanakan dibagi 2 ya. Berarti 8/25. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai benar. Kemudian pernyataan yang keempat, peluang siswa yang keluarganya tidak memiliki mobil 9/25. Lihat, yang punya mobil diketahui berapa? Yang punya mobil diketahui jumlahnya adalah 28. Jadi yang tidak punya mobil ya 50 dikurangi 28 ya, sama dengan 22. Oke. Karena yang punya mobil 28, maka yang tidak punya mobil ya 50 dikurangi 28 sama dengan 22. Peluangnya ya berarti 22 dibagi banyaknya siswa 50. Dibagi 2 berarti 11/25. Salah ya? Jadi pernyataan yang keempat bernilai salah. Semua buah-buahan yang ada di rumah Akbar tersebut disimpan dalam sebuah keranjang. Apabila Akbar akan mengambil secara acak satu buah dari dalam keranjang, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Oke ya, ini adalah materi peluang. Biasanya diajarkan di kelas 8 mata pelajaran matematika. Sekarang kita lihat banyaknya buah masing-masing. Dari yang pertama, pisang jumlahnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Pisang jumlahnya ada 5. Kemudian apel 1, 2, 3, 4. Apel jumlahnya ada 4. Dan jeruk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeruk berjumlah 10. Sekarang kita akan menentukan benar atau salah setiap pernyataan. Dari pernyataan yang pertama, peluang terambil buah jeruk atau pisang adalah 16/19. Sekarang kita hitung. Karena atau berarti ditambah ya. Banyaknya jeruk berapa? Jeruk jumlahnya 10. Atau pisang jumlahnya
5. Jika dijumlahkan sama dengan 15. Jadi peluang terambilnya jeruk atau pisang adalah jumlah jeruk dan pisang 15 dari jumlah semua buah. 5 ditambah 4 ditambah 10, 19. Jadi peluang terambilnya buah jeruk atau pisang adalah 15/19. Apakah sama? Tidak sama ya. Jadi pernyataan yang pertama bernilai salah. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Peluang terambil buah jeruk atau apel adalah 14/19. Atau berarti ditambah lagi. Sekarang kita lihat jeruk jumlahnya ada 10 ditambah apel. Apel jumlahnya ada 4 ya. 10 ditambah 4 sama dengan 14. Jadi peluang terambilnya buah jeruk dan apel adalah berapa? Ada 14 dari semua buah berjumlah 19. Sama ya. Jadi pernyataan yang kedua bernilai benar. Sekarang pernyataan yang ketiga. Peluang terambil buah jeruk lebih besar daripada peluang terambil pisang atau apel. Buah jeruk. Jeruk berapa? Jeruk di sini ada 10. Jadi peluangnya 10 per jumlah semua buah adalah 19. Sekarang kita hitung peluang terambilnya pisang atau apel. Pisang ada ini ya 5 karena atau ditambah apel jumlahnya ada 4 sama dengan 9. Jadi peluang pisang atau apel ya sama dengan 9 per jumlah semua buah 19. Sekarang kita bandingkan. Ini ya 10/19 dengan 9/19. Besar mana? Besar 10/19. Jadi peluang terambil buah jeruk lebih besar daripada peluang terambil pisang atau apel bernilai benar ya. Ini jeruk, ini pisang atau apel. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai benar. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Akbar telah memakan 3 buah jeruk dan 1 buah apel. Kemudian ayahnya akan mengambil 2 buah-buahan secara acak dengan pengambilan 1 per 1. Berdasarkan hal tersebut, pilihlah setiap pernyataan yang benar. Oke, dari mula-mula ini ya, jumlah pisang sama dengan 5, jumlah apel sama dengan 4, dan jumlah jeruk sejumlah 10 buah. Sekarang kita lihat kasusnya. Akbar telah memakan 3 buah jeruk. Dari yang semula 10 dimakan Akbar 3. Berarti yang sekarang tinggal 10 dikurangi 3 karena dimakan Akbar. Sama dengan 7 ya. Mula-mula 10 dimakan Akbar 3 menjadi 7 buah jeruk. Kemudian apelnya. 1 buah apel juga dimakan Akbar. Semula 4 dimakan 1 jadi tinggal 3 ya. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dan buah pisangnya tidak dimakan berarti tetap 5. Sekarang kita lihat kasusnya dari pernyataan yang pertama. Peluang terambil keduanya pisang adalah 1/3. Oke, kita lihat pada pengambilan pertama jumlah pisang berapa? Ada 5 ya. Berarti 5 dari berapa buah? 15. 5 tambah 3 tambah 7. 15. Ini pengambilan yang pertama. Kemudian pada pengambilan yang kedua pisang lagi, berarti pisangnya menjadi 4 ya, karena sudah terambil 1 di pengambilan yang pertama. Jadi untuk pengambilan kedua buahnya tinggal 4 pisang, 3 apel dan 7 jeruk. Jumlahnya ada 14.
Jadi untuk pengambilan yang kedua, keluar pisang lagi, ya tinggal dikali 4 karena pisangnya tersisa 4. Dari berapa buah? 14 ya. 4, 3, dan 7 kita jumlahkan. Sekarang kita sederhanakan. 4 dan 14 kita bagi dengan 2 ya. Berarti 2 per 7, 5 dengan 15 kita bagi 5, 1 per 3. Kita kalikan 1 dikali 2, 2 per 3 dikali 7, 21. Jadi pernyataan yang pertama bernilai salah ya. Tidak usah dicentang. Sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Peluang terambil keduanya jeruk adalah 2/10. Berarti pengambilan pertama jeruk dan pengambilan kedua juga jeruk. Untuk pengambilan yang pertama, jeruknya semula adalah 7 ya. Berarti peluangnya 7 dari berapa buah? 15. Dikali pengambilan yang kedua, jeruk lagi. Karena sudah diambil 1, berarti jeruknya tinggal 6 ya. Berarti pada pengambilan yang kedua peluangnya 6 per jumlah buahnya menjadi 14 karena sudah diambil 1 buah jeruk. Kita sederhanakan. 7 dengan 14 dibagi 7 ya. Berarti 1, yang bawah 2. Kemudian 6 dibagi 2 berarti 3. 3 dengan 15 dibagi 3 ya. Berarti 1, di sini 5. Jadi tersisa 1/5. Apakah sama dengan 2/10? Sama ya. 2/10 jika kita sederhanakan juga 1/5. Jadi pernyataan yang B ini bernilai benar. Kita checklist. Sekarang kita ke pernyataan yang ketiga. Peluang terambil keduanya apel adalah 1/5. Sekarang keduanya apel. Kasusnya sama ya. Pada pengambilan pertama jumlah apelnya adalah 3. Berarti 3 dari 15 buah. Dikali pada pengambilan kedua keluar apel lagi. Karena sudah diambil 1, berarti apelnya tersisa 2. Jadi untuk pengambilan kedua apel lagi peluangnya 2 per dari 14 buah karena sudah diambil di pengambilan pertama 1 ya. Kita sederhanakan. 2 dan 14 dibagi 2 ya. Jadi 1/7. Kemudian 3 dengan 15 kita bagi 3, 1/5. Kita kalikan 1 dikali 1, 1/5 dikali 7, 35. Apakah sama dengan pernyataan yang C? Sama ya. Jadi pernyataan yang C bernilai benar. Kita checklist. Yang terakhir, pernyataan yang D. Peluang terambil keduanya bukan pisang adalah 3/7. Oke. Keduanya bukan pisang. Mula-mula jumlah pisang adalah 5. Ini ya. Berarti bukan pisang ini ya. Oke. Ini berarti bukan pisang. Bukan pisang sejumlah 3 ditambah 7, 10. Berarti yang pisang 5. Yang bukan pisang ada 10. Pada pengambilan yang pertama yang bukan pisang berarti ada 10 dibagi banyaknya buah ada 15. Dikali pada pengambilan kedua juga bukan pisang karena bukan pisang mula-mula 10 diambil 1. Berarti pada pengambilan kedua tinggal 9 per dari 14 ya. Pertama 10 diambil 1 yang bukan pisang kan berarti 10 dikurangi 1. 9 dari 14
Jumlah mula-mula 15 sudah diambil 1, berarti tersisa 14. Kita sederhanakan. Ini 10 dengan 15 dibagi 5 ya. Berarti 2/3. 9 dengan 3 dibagi 3. Berarti ini 3. Yang bawah 1. Kemudian 2 dengan 14 dibagi 2 lagi. Berarti 1. 14 dibagi 2, 7. Jadi 1 dikali 3, 3/1 dikali 7, 7. Jadi yang D apakah sama? Sama ya, 3/7 ya. Jadi pernyataan yang D juga bernilai benar. Oke, adik-adik, seperti itu untuk mengerjakan soal UNBK. Kalian harus cermat, kalian harus teliti. Untuk melihat soal-soal yang lain yang lengkap, silahkan pada layar akhir. Di sana saya sediakan link untuk kalian tutul. Silahkan diklik. Di sana saya sediakan soal lengkap. Silahkan pelajari semua video yang ada di channel ini. Semoga kalian sukses menghadapi UNBK tahun ini.